Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sulteng. Kembali kami hadir dalam mengantarkan review akhir pekan dengan topik mengenang 2 tahun gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang mengguncang kota Palu, Sigi, dan Donggala. Sekalipun sudah berlalu 2 tahun, tapi bengkalayan dari derita demi derita yang dialami oleh warga yang terdampak hingga saat ini masih sulit untuk dihilangkan, apalagi untuk dilupakan. Banyak korban, baik itu harta maupun nyawa, yang pergi dengan sia-sia karena bencana alam yang datang tak terduga. Pemerintah tentu saja sudah berusaha dan berjuang untuk melakukan proses pemulihan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bencana alam yang menerjang Palu, Sigi, dan Donggala masuk kategori unik dan bukan fenomena alam biasa. Peristiwa yang terjadi 2 tahun silam sering dipandang sebagai bencana alam 3 dimensi. Betapa tidak, gempa bumi yang mengguncang Palu, Sigi, dan Donggala berkekuatan 7,4 skala Richter bersamaan dengan terjadinya likuifaksi dan tsunami yang memorak-porandakan sendi-sendi kehidupan. Acara berdimensi kultural Palu Nomoni yang telah dirancang jauh hari, lokasinya telah luluh lantak dihantam tsunami. Sejumlah kompleks perumahan di Petobo dan Balaroa hilang tertelan bumi. Ribuan jiwa juga tidak dapat diselamatkan karena kejadiannya berlangsung begitu cepat. Palu sendiri kala itu mirip kota mati yang masih selamat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak mampu berbuat apa-apa. Listrik, komunikasi, dan air bersih semua dalam kondisi lumpuh. Hanya kesedihan yang menjadi saksi bagi setiap anak manusia. Walaupun hanya berlangsung kurang lebih 8 detik, namun jumlah korban begitu banyak. Yang tewas paling banyak ditemukan di kota Palu, yakni mencapai 1.600 orang. Sementara di Donggala 171 orang, Sigi 222 orang. Korban hilang hingga kini mencapai 671 orang. Walaupun diperkirakan yang tertimbun likuifaksi di Petobo dan Balaroa masih ribuan yang tak ditemukan. Belum termasuk yang hanyut disapu gelombang tsunami yang tingginya mencapai 3 meter. Ini 2 tahun sudah berlalu, namun derita demi derita masih terasa di mana-mana. Saudara kita yang menggantungkan hidup di lahan pertanian yang terdampak likuifaksi di Petobo dan John Oge hingga kini belum ada tanda-tanda pemulihan. Lahan eks likuifaksi masih dibiarkan terlantar tanpa ada sentuhan apa-apa. Bahkan hal-hal yang terkait dengan hak kepemilikan atau batas-batas lahan hingga kini belum tertangani. Masyarakat yang masih merasakan dampak dari gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami sudah mendapat berbagai perhatian dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Bahkan hunian sementara hingga hunian tetap telah dibangun. Bahwa masih ada kendala, keterbatasan, itu adalah realitas yang sulit dipungkiri. Dan kita berharap diperlukan kesabaran, kerjasama, dan keterbukaan antara pemerintah dan warga terdampak, agar tidak ada di antara warga yang salah persepsi dan salah menilai terhadap pemerintah, khususnya yang bertalian dengan dana stimulan. Kehidupan saudara-saudara kita yang terkena bencana gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami secara berangsur memang mulai pulih dengan berbagai keterbatasan. Namun sejumlah bengkalayan masih memerlukan penanganan secara baik, berkelanjutan, dan terbuka. Pembangunan huntara sudah banyak yang terbengkalai. Bahkan hunian tetap atau huntap banyak yang enggan ditempati oleh mereka yang berhak menempatinya.
Belum lagi isu stimulan yang terus dikeluhkan. Bisa saja bukan karena kesengajaan pemerintah, tapi juga mungkin ketidaksabaran warga dalam menunggu pencairan dana stimulan. Dari aspek keefektifan, khususnya dalam pembangunan huntara, memang sangat minim. Bahkan huntara yang dibangun di sekitar kampus Universitas Tadulako hingga sekarang tidak ditempati mahasiswa karena berbagai alasan dan pertimbangan. Jika diperhatikan instruksi dan harapan Presiden Jokowi bulan April 2020 yang silam, pembangunan Huntap seharusnya sudah rampung. Bahkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo kala itu menginstruksikan seluruh pihak untuk merealisasikan penyelesaian pembangunan sekitar 2.500 hunian tetap bagi korban bencana di Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Namun harapan Presiden sulit diwujudkan. Instruksi Presiden Joko Widodo saat meninjau perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu belum sepenuhnya bisa diwujudkan, terlebih dengan adanya bencana pandemi COVID-19. Ini artinya rencana awal untuk dirampungkan sebelum April 2020 meleset. Kondisi ini tentu harus terus diperjuangkan dan masyarakat pun dimohon kesabarannya hingga harapan dapat direalisasikan oleh pemerintah. Pemerintah pusat sebenarnya merencanakan pembangunan 7.000 unit Huntap hingga akhir tahun 2020 yang berasal dari bantuan berbagai pihak. Ini juga menjadi janji Satuan Tugas atau Satgas Penanggulangan Bencana Sulawesi Tengah dari Kementerian PUPR. Hanya saja, pihak PUPR masih perlu kerja keras. Tidak terkecuali rehabilitasi kampus Untad hingga saat ini belum sesuai dengan harapan. Apa yang dijanjikan tahun 2019 hingga sekarang baru ruang rehab kecil yang tersentuh. Gedung-gedung pelayanan yang mestinya butuh perhatian belum sampai di sana, termasuk rektorat dan sejumlah dekanat fakultas. Warga kampus sembari berdoa semoga tahun 2020 dan 2021 bisa lebih terlihat progresnya di gedung pusat layanan. Warga kampus dan warga masyarakat yang terdampak bencana sangat mendambakan perhatian yang lebih, walau sangat pula disadari bahwa COVID-19 telah menjadi faktor penghambat utama dalam pergerakan pemerintah. Dalam kondisi yang tidak menentu, wajar jika masyarakat terdampak terkadang sudah tidak sabar. Bahkan aksi demo yang seharusnya tidak perlu dilakukan, terpaksa mereka gelar karena butuh kejelasan dan butuh perhatian yang lebih menyentuh. Kini harapan warga terdampak mungkin belum bisa dipenuhi secara keseluruhan. Pemerintah telah berupaya secara maksimal, namun karena gangguan pandemi COVID-19, semua rencana awal harus tertunda, bahkan ada yang kandas tak berlanjut. Seretnya keuangan negara karena sejumlah mata anggaran dialihkan ke penanganan COVID-19, diharapkan ada kesabaran dari masyarakat, walaupun kata mereka, sabar itu ada batasnya. Kita semua berdoa, semoga kondisi pandemi COVID-19 secepatnya berlalu dan vaksin segera beredar. Dengan adanya vaksin, diharapkan bisa memberi jalan keluar atas kondisi kita semua yang tidak menentu. Vaksin antivirus tersebut memang menjadi harapan satu-satunya agar kita bisa kembali menjalani hidup normal sesuai dengan harapan setelah nyaris setahun kita hidup dalam ketidakpastian. Teristimewa saudara-saudara kita yang terdampak gempa, likuifaksi, dan tsunami 28 September 2018 yang silam. Kita tentu berharap agar pemerintah terus melanjutkan perhatian terhadap mereka yang terdampak bencana alam, baik itu gempa bumi, likuifaksi, maupun tsunami. Dan adapun ketidakpuasan dari warga umumnya terkait dengan pembagian dana stimulan. Tetapi perlu juga disadari oleh warga bahwa dengan kondisi pandemi COVID-19 telah menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa mengacaukan
program-program strategis pemerintah, terutama dalam memberikan layanan kepada warga yang terdampak. Demikian review akhir pekan. Saya Basir Cio, sampai jumpa.